Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Berangkat dari hal tersebut, kami dari kelompok 4, kelompok kecil 2, angkatan 20, Latsar golongan 2, BP PKA 2, Jatinangor, akan memaparkan analisis isu global reformasi birokrasi dengan fokus pada tantangan pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ardi Haryanto dengan NIP 2001 03 09 20 25 06 10 07. Kemudian ada rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Pak Gaidar Prasetya dengan NIP 2001 1114 2025 06 1010. Kemudian rekan saya, Izin, saya Farazeta Aulia Sustio dengan NIP 2004 01 11 2025 06 2002. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Martria Noviasari, NIP 2003 0326 2025 06 2002. Sebelum kami masuk ke pemaparan materi, terlebih dahulu kami akan menampilkan cuplikan video yang berkaitan dengan topik yang akan kami bahas. Masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, ya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar, ya kan? Ini hilangkan budaya itu, ya. Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah, ya. Ya, saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu. So, kita harus bersihkan, ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Baik, melalui video yang telah kita saksikan bersama, permasalahan dalam pemberantasan korupsi saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Mulai dari pengawasan internal yang belum maksimal, sistem birokrasi masih memiliki celah, rendahnya integritas sebagai ASN, dan penegakan hukum yang belum memberikan efek jerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem birokrasi masih belum berjalan dengan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi hadir dalam upaya strategis
untuk melakukan perubahan dasar dalam tata kelola pemerintahan, salah satu fokus utamanya adalah penegakan hukum bagi pelaku korupsi dengan tegas, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para koruptor dan memutuskan budaya korupsi yang terus mengakar. Selanjutnya, untuk penjelasan latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Reformasi birokrasi di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan besar dalam tata kelola pemerintahan yang mengemuka sejak era reformasi 1998. Terutama maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar dalam sistem birokrasi. Kondisi tersebut bertambah pada rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya akuntabilitas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, birokrasi yang cenderung tidak efisien, kurang profesional, dan minim transparansi semakin memperkuat urgensi dilakukannya pembenahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus sebagai upaya serius dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait identifikasi masalah. Yang pertama, pengawasan internal yang belum maksimal. Hal ini terjadi karena fungsi pengawasan yang dijalankan oleh inspektorat atau unit pengendali internal seringkali hanyalah bersifat administrasi dan belum menyentuh substansi permasalahan, yang mengakibatkan praktik korupsi dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya koreksi yang efektif. Kemudian ada sistem birokrasi yang belum berjalan efektif. Di sini prosedur yang berbelit-belit atau kurangnya transparansi serta masih digunakannya sistem manual dalam pelayanan publik membuka ruang bagi manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan alur pelayanan yang dapat mendorong praktiknya pungutan liar sebagai jalan pintas. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Kemudian terdapat rendahnya integritas sebagai ASN. Integritas yang ditunjukkan melalui sikap tidak jujur, penyalahgunaan wewenang, serta kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh budaya kerja yang permisif terhadap praktik korupsi serta kurangnya pembinaan etika dan nilai-nilai profesionalisme. Kemudian yang keempat, penegakan hukum belum memberikan efek jera. Meskipun banyak kasus korupsi yang telah diungkap, namun hukuman yang dijatuhkan terkadang dianggap ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Proses hukum yang panjang serta terdapat celah pada sistem peradilan membuat pelaku tidak merasakan konsekuensi yang tegas. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa korupsi bukanlah tindakan yang berisiko tinggi, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada analisis sebab akibat permasalahan budaya korupsi yang masih mengakar. Masalah utamanya yaitu penegakan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia masih terlalu lemah. Hal ini disebabkan karena intervensi kekuasaan, kurangnya integritas, aparat hukuman yang kurang tegas. Yang pertama ada intervensi kekuasaan. Penegakan hukum sering dipengaruhi oleh pihak yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang mengakibatkan. Yang pertama, proses hukum menjadi tidak adil karena koruptor tertentu bisa mendapatkan perlakuan khusus atau dilindungi. Yang kedua, ada koruptor merasa lebih aman untuk melakukan pelanggaran. Setelah itu, ada faktor yang kedua, analisis yang kedua, yaitu kebiasaan. Di beberapa lingkungan, korupsi masih dianggap sebagai hal biasa atau kebiasaan. Kondisi ini membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit karena perilaku tersebut sudah terbentuk sejak lama. Hal ini mengakibatkan yang pertama menjadikan korupsi adalah hal yang wajar,
memperkuat pola korupsi yang terus berulang. Kemudian ada kurangnya integritas aparat. Masih ada oknum penegak hukum yang menerima suap atau menyalahgunakan wewenang. Hal ini membuat proses pemberantasan korupsi tidak berjalan secara jujur dan profesional, yang mengakibatkan membuka peluang terjadinya penyimpangan, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya, yaitu sanksi yang kurang tegas. Hukuman bagi pelaku korupsi terkadang dianggap terlalu ringan dibanding kerugian yang ditimbulkan. Akibatnya, hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi, yang mengakibatkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meningkatnya jumlah kasus korupsi. Kesimpulannya yaitu, lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi disebabkan oleh intervensi kekuasaan, kebiasaan korupsi, kurangnya integritas aparat, dan sanksi yang kurang tegas. Hal tersebut membuat korupsi terus berulang sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan berintegritas. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah analisis isu budaya korupsi yang saat ini masih mengakar. Yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuasaan, di mana ketidakseimbangan kekuasaan ini bukan sekedar soal siapa yang lebih kuat, tapi bagaimana kekuasaan yang tidak terkontrol menciptakan peluang bahkan dorongan untuk penyalahgunaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem birokrasi yang tidak transparan, di mana kurangnya keterbukaan dapat menciptakan peluang terjadinya korupsi karena proses administrasi yang tidak dapat diawasi secara jelas. Yang ketiga adalah rendahnya integritas sebagai seorang ASN, di mana rendahnya integritas sering terjadi. Salah satu faktor utamanya adalah terjadi korupsi di lingkungan birokrasi. Kemudian yang keempat adalah birokrasi yang berbelit. Dengan adanya kondisi ketika proses pelayanan atau administrasi dilakukan melalui prosedur yang terlalu panjang, rumit, dan memakan banyak waktu, kemudian kondisi ini juga dapat membuat peluang terjadinya korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang karena masyarakat terkadang memilih jalan pintas untuk mempercepat proses pelayanan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin, berikut akan disajikan tabel alternatif permasalahan dan solusinya. Untuk yang pertama, permasalahannya yaitu ketidakseimbangan kekuasaan atau power imbalance, yaitu penyebabnya adalah kekuasaan terpusat, lemahnya sistem check and balance, dan untuk dampaknya sendiri, penyalahgunaan jabatan, meningkatnya korupsi gratifikasi, dan suap. Untuk solusinya sendiri, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, membangun budaya integritas dan etika. Kemudian yang permasalahan kedua, sistem birokrasi tidak transparan. Penyebabnya sendiri karena kurangnya keterbukaan informasi dan pengawasan yang lemah. Kemudian untuk dampaknya sendiri meningkatnya praktik korupsi dan pungli, pelayanan publik lambat dan tidak adil, kemudian ada penyalahgunaan anggaran. Untuk solusinya yaitu meningkatkan transparansi informasi, memperkuat pengawasan, dan penegakan disiplin ASN. Kemudian untuk yang permasalahan ketiga, yaitu rendahnya integritas sebagai ASN. Penyebabnya sendiri yaitu karena kurangnya pendidikan karakter dan budaya integritas. Untuk dampaknya yaitu penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Untuk solusinya, pendidikan anti korupsi, penguatan budaya kerja, integritas. Kemudian untuk yang permasalahan terakhir yaitu birokrasi berbelit. Penyebabnya sendiri SOP yang tidak jelas dan proses yang masih manual. Dan untuk dampaknya sendiri akan terjadinya celah manipulasi dan praktik KKN. Dan untuk solusinya yaitu penyederhanaan SOP dan digitalisasi layanan. Izin saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya sendiri yaitu bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Permasalahan seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas ASN, sistem birokrasi yang belum transparan, serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera menyebabkan praktik korupsi terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan pengawasan, peningkatan integritas, dan profesionalisme ASN. Transparansi birokrasi serta penegakan hukum yang tegas agar tercipta pemerintahan yang bersih dan kualitas. Baik, sebagai penutup,
Reformasi birokrasi bukan hanya agenda administratif, tapi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk keberhasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.